Lukis, balik lagi bersama aku, Safa Kamila Hakim di podcast Lukis, lembar untayan kisah dan sastra. Nah, hari ini kita kembali akan berbincang tentang sastra. Namun sebelum itu di sini udah ada narasumber spesial dari mahasiswa sastra Indonesia. Nah, di sini sudah ada Kaluna Kesha Tristania yang akan menemani kita di pembahasan Lukis hari ini. Hai Kaluna, gimana nih kabarnya? Udah siap belum buat berbincang bersama dengan Sobat Lukis pada hari ini? Halo juga Kamila, kabar aku alhamdulillah baik banget. Aku udah siap banget Kamila untuk ngomongin soal sastra bareng sama Sobat Lukis. Nah, aduh aku senang banget nih dengernya. Tapi nih Kaluna, sebelum berbincang sastra bersama Sobat Lukis, aku mau nanya dulu nih, kira-kira karya sastra favorit Kaluna ini apa sih dan kenapa? Nah, ini nih pertanyaan yang aku paling tunggu-tunggu banget. Aku pribadi sih ya Kamila, aku tuh suka banget sama karya Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Oh iya, itu sih karyanya udah ikonik banget dan udah populer banget nih Sobat Lukis dari Pramudia Anantatur. Nah, itu dia Kaluna, hari ini aku mau ngajak Kaluna untuk mengungkap apa sih rahasia di balik sastra. Kira-kira udah siap belum nih Kaluna? Wah, jelas dong udah siap, apalagi kalau ngebahas sastra bareng Sobat Lukis. Siap Keren banget. dong. Wah, ternyata narasumber kita udah nggak sabar nih Sobat. Kalau gitu langsung aja kita mulai bongkar apa sih rahasia di balik sastra. Langsung aja, selamat datang di Lukis, lembar untayan kisah dan sastra. Nah, pertama-tama Sobat Lukis, kita bakal ngebahas satu hal yang sering banget dilewatin waktu orang ini membaca sebuah karya sastra, yakni bahwa ternyata di balik karya sastra ada yang namanya rahasia nih. Ternyata ada 3 hal penting yang bikin sebuah karya itu bisa dipahami secara lebih dalam. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Kaluna, boleh nggak sih jelasin sedikit aja tentang 3 hal pilar yang penting itu di balik sebuah karya sastra? Boleh banget dong Kamila. Jadi di kajian sastra itu ada 3 pilar utama yang tak terpisahkan teman-teman. Yang pertama itu adalah ada karya sastra, yang kedua itu ada sejarah sastra, dan yang terakhir itu ada kritik sastra. Nah, mereka bertiga ini tuh nggak bisa dipisahkan. Mereka bertiga ini tuh kayak trio kompak yang saling mendukung satu sama lain, teman-teman. Waduh, trio kompak ini maksudnya gimana sih Kaluna, bisa dijelasin gak sih? Bisa dong Kamila. Jadi begini nih Kamila dan Sobat Lukis. Maksudnya 3 trio kompak itu adalah yang pertama teori sastra. Itu fondasinya. Dia ngasih kerangka buat menganalisis cerita, puisi, bahkan sampai drama nih Sobat Lukis. Mulai dari tema, gaya, sampai strukturnya. Jadi analisis kita nggak asal tebak-tebakan aja nih Sobat Lukis. Yang kedua ada kritik sastra. Itu penerapannya. Orang pakai teori tadi buat nge-review karya, menilai kuat lemahnya, dan ngasih insight baru. Bahkan seringkali dari kritik itu lahir teori baru. Yang ketiga itu ada sejarah sastra, yang ngikutin perjalanan karya dari waktu ke waktu, pengaruh budaya, perkembangan gender, tren yang berubah. Jadi kita bisa lihat gimana nih karya sastra itu selalu berevolusi secara terus-menerus, Sobat Lukis. Oke, jadi mereka ini kayak saling ngisi satu sama lain gitu ya? Iya, bener banget nih Kamila. Mereka itu saling nge-upgrade, mulai dari bikin teori kritik yang lebih tajam, kritik bikin sejarah lebih hidup, sejarah ngasih konteks biar teori tetap relevan. Makanya 3 pilar ini tuh nggak bisa dipisahin di Sobat Lukis. Nah,
Kak Luna, tadi kan kita udah ngebahas secara singkat nih 3 pilar di balik rahasia sebuah karya sastra. Nah sekarang aku nih pengen lebih mengenal secara lebih detail nih dari masing-masing pilar tersebut. Nah sekarang aku mau masuk ke bagian yang penting nih. Sebenarnya para ahli itu gimana sih memandang sebuah teori sastra? Apa sih yang bikin teori itu jadi dasar banget dalam sebuah kajian sastra? Gimana nih Kak Luna, bisa langsung dijelasin gak sih ke sobat-sobat Cookies? Bisa banget dong Kamila. Nah ini justru nih dia nih yang paling bagian serunya Kamila. Salah satu tokoh teori sastra yaitu Atiu pernah bilang, teori sastra itu usaha sistematis buat paham hakikat sastra secara ilmiah, bukan asal nebak atau menggunakan intuisi doang. Kemudian ada Willett dan Warren yang berpendapat bahwa Willett dan Warren melihat sebagai ilmu yang membahas prinsip, kategori, sama metode untuk menilai suatu karya. Dan terakhir itu ada Luxemburg, Ball, dan Lestigen. Juga mereka berpendapat atau memandang suatu teori sastra adalah kumpulan ide dan cara buat mengerti struktur makna karya sastra, hubungannya sama pembaca dan masyarakat nih Sobat Luki. Oke, berarti teori ini tuh bukan sekedar suatu konsep ya, tapi emang sebagai alat bantu buat kita membaca karya sastra biar lebih dalam lagi. Betul nggak sih Kak Luna? Betul banget nih Kamila, makanya teori sastra itu punya beberapa jenis yang cukup sering dibahas. Misalnya teori mimesis yang menempatkan karya sebagai tiruan realitis, contohnya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, menggambarkan kondisi kolonial secara realitis. Yang kedua itu ada teori ekspresif, karya sebagai ungkapan batin pengarang, contohnya misalnya Puisi Aku dari Khairil Anwar yang vibes-nya itu sangat-sangat personal dan penuh gejolak. Terus ada lagi teori objektif, fokus ke karya sebagai struktur yang berdiri sendiri. Contohnya analisis struktural pada Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Dan yang terakhir nih Sobat Lukis, ada teori pragmatik, pengaruh karya terhadap pembaca. Contohnya itu ada Laskar Pelangi juga karya Andre Hirata yang bikin banyak pembaca termotivasi soal pendidikan nih. Oke, terima kasih banyak Kak Luna buat penjelasan tentang teori sastra. Nah, jadi teori ini tuh banyak macamnya ya, dan setiap teori ini bikin cara baca kita terhadap karya sastra tuh jadi beda-beda, bener nggak? Bener banget nih Kamila. Jadi di antara teori itu semua terdapat fungsi teori. Salah satunya kerangka analisis. Kerangka ini dapat membantu nilai secara ilmiah nih teman-teman lukis, supaya sastra nggak hanya dapat dinilai secara subjektif saja. Seperti itu Sobat Lukis. Nah Sobat Lukis, tadi kan kita udah ngebahas pilar yang pertama nih, yakni mengenai teori sastra. Nah sekarang aku jadi tambah penasaran nih, kira-kira gimana sih para ahli itu memandang pilar yang kedua nih teman-teman, yakni sejarah sastra. Dan gimana sih penerapan sejarah sastra dalam sebuah karya sastra, kira-kira bisa dijelasin gak nih Kak Luna? Bisa banget dong Kamila dan Sobat Lukis. Jadi begini Sobat Lukis, sejarah sastra itu dianggap penting banget karena dia ngasih gambaran tentang perkembangan karya dari masa ke masa. Para ahli punya pandangan yang cukup komplementer. Salah satunya itu ada Atiu. Menurut beliau, sejarah sastra itu upaya buat merekonstruksi perkembangan sastra dalam kaitannya dengan konteks sosial dan budaya. Jadi bukan cuma kronologi tahun-tahun karya terbit, tapi juga zaman ini lagi ngomongin apa sih? Nah, yang kedua ada Luxemburg dan Ball Western. Mereka fokus pada perubahan tema, bentuk, dan fungsi karya sastra dari generasi ke generasi. Jadi kayak kenapa dulu banyak karya sastra bertema adat tapi masih
makin kesini kok makin banyak tema pendidikan, identitas, atau perlawanan sosial. Terus yang terakhir ada Wallace dan Warren. Mereka melihat sejarah sastra sebagai proses menelusuri hubungan antara karya dan tradisi sastra. Jadi karya sastra itu nggak pernah berdiri sendiri. Ada jejak yang nyambung dari satu ke karya-karya yang lainnya nih Sobat Lukis. Oke, di sini nih aku mau ngasih pernyataan nih Sobat Lukis. Jadi misalnya kita baca Siti Nurbaya nih karya Marah Lusri. Kita ini udah tahu dulu gimana sih latar belakang sosialnya itu kayak gimana. Bener nggak Kak Luna? Pastinya dong, bener dong Kamila. Karya Siti Nurbaya, karya Marah Lusri mencerminkan konflik adat dan modernitas pada awal abad ke-20. Sementara Laskar Pelangi karya Andre Hirata, tema sekolah dan bebas Indo modern. Dan ada juga Bumi Manusia. Makin ngena kalau ngerti kolonial sama gerakan nasional. Nah, intinya sejarah sastra kayak peta buat ngerti kenapa sih karya sastra itu muncul dan dampaknya. Seperti itu Sobat Lukis. Oke, jadi buku sejarah sastra itu kelihatan dari tema yang bergeser ya, dari gaya penulisan yang berubah, kemudian sampai cara masyarakat mungkin yang ikut masuk ke dalam karya. Betul nggak, Kamila? Iya, betul banget dong Kamila. Persis, sejarah sastra itu kayak timeline hidup masyarakat yang ditulis lewat karya. Dengan ngerti sejarah sastra, kita bisa sadar kenapa sebuah karya terasa seperti itu, baik dari sisi tema, bahasa, maupun cara penyampaiannya. Nah, selanjutnya nih, kita kan tadi udah ngebahas pilar yang pertama, kemudian pilar yang kedua juga. Sekarang kita mau membahas tentang pilar yang terakhir, yakni kritik sastra. Nah, dengar kata kritik aja tuh udah bikin tegang duluan gak sih Kamila? Serem banget gak sih bahas kritik sastra? Iya nih Kamila, tapi tenang aja. Atil bilang kritik analisis plus nilai karya pakai teori dan sejarah sastra. Terus Wallace dan Warren nilai estetis sama moralnya. Abrams jembatan teori ke pembaca, jenisnya seperti ini. Sobat Lukis, kritik akademik itu dalam banget pakai teori. Contohnya kritik Marxis kelas sosial di Bumi Manusia. Terus ada kritik jurnalistik, review pendek di koran, karya ulasan cantik itu Luka Eka Kurniawan. Terus yang terakhir ada kritik impresionistik, feeling pribadi, misalnya seperti puisi Sapardi Djoko Darmono, terasa lembut, melankolis. Seperti itu Sobat Lukis. Oke Kak Luna, jadi tuh kritik sastra itu ada 3 jenis ya. Ada yang pertama itu tadi ada kritik akademik, kemudian yang kedua ada kritik jurnalistik, kemudian yang ketiga ada kritik impresionistik. Nah, jadi kritik itu ikut memajukan sastra juga dong, benar nggak? Bener banget dong Kamila. Oke, nah berarti bisa disimpulin nih kalau kritik juga bantu untuk menilai kualitas, terus juga memberikan sudut pandang baru dan mendorong tradisi sastra untuk lebih berkembang. Nah Kak Luna, dari tadi kan kita udah bahas nih masing-masing dari ketiga pilar, yakni teori sastra, kemudian juga sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Nah pertanyaannya nih, 3 pilar ini tuh sebenarnya saling berhubungan gak sih? Atau berdiri sendiri-sendiri nih Kak Luna? Saling berhubungan dong, jelas Kamila. Bahkan bisa dibilang 3 pilar ini tuh nggak bisa dipisahkan sama sekali Sobat Lukis. Mereka itu udah satu paket. Jadi gini loh, teori sastra itu ngasih alat baca kerangka yang bikin analisis kita jadi jelas. Terus sejarah sastra ngasih kita konteks biar kita ngerti karya itu lahir dari situasi sosial dan budaya yang seperti apa. Terus juga yang terakhir ada kritik sastra
itu penerapannya kita pakai teori dan sejarah sastra buat menilai, mengulas, dan mengasih perspektif baru terhadap karya. Ketiganya saling melengkapi. Teori bikin kritik lebih tajam, sejarah bikin pembaca lebih hidup dan grounded, dan kritik itu ngehubungin semua biar pembaca dapat makna yang sentuh. Begitu Sobat Lukis. Oke, jadi kalau satu pilar hilang nih Kak Luna, hasil bacaan kita tuh bakal jadi pincang gitu ya? Bener banget nih Kamila. Misalnya nih, kita cuma pakai teori tanpa sejarah. Analisisnya itu jadi kering dan terlepas dari konteks. Kalau cuma pakai sejarah tanpa teori, jadinya cuma cerita ulang kondisi zaman. Dan kritik tanpa teori sejarah, aduh, nggak mungkin dasar ilmiahnya. Oke, bisa jelasin lagi nggak sih contoh dalam penerapan karya sastra favoritnya Kak Luna nih dari Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur? Boleh banget dong Kamila. Kalau dari sisi teorinya nih, karya ini sering dibaca lewat pendekatan realisme sosialis karena banyak mengungkapkan realitas sosial dan konflik kelas. Yang kedua, dari sisi sejarah, kita lihat latar koloni Hindia Belanda, ketidakadilan hukum, dan munculnya kesadaran nasionalis. Semua itu ngasih konteks kuat buat memahami tokoh Menkeu dan dinamika di sekitarnya. Dan yang terakhir, dari sisi kritik, kita bisa nilai bagaimana Pram membangun perlawanan melalui narasi, bagaimana ia menyoroti ketimpangan sosial, dan apa kontribusi novelnya pada tradisi sastra Indonesia. Jadi memang ketiga pilar itu bekerja bareng, kerjasama bareng. Karya satu tim yang masing-masing punya peran tapi tujuannya sama, bikin kita dapat memahami suatu karya sastra secara menyeluruh Sobat Lukis. Oke, ternyata makin jelas banget nih udah dijelasin sama Kak Luna. Ternyata kalau tiga pilar ini digabung, Sobat Lukis bisa melihat karya sastra dari banyak sisi yang lebih tajam, kemudian juga lebih lengkap, dan bisa melihat karya sastra secara objektif, gak cuma secara subjektif. Nah, Sobat Lukis, sekarang kita udah tahu kan apa sih rahasia yang ada di balik sebuah karya sastra. Yang ternyata karya sastra itu nggak cuma soal cerita yang kita baca aja. Ada 3 pilar penting yang bikin kita bisa nangkep makna karya sastra secara lebih dalam dan lebih lengkap. Tadi ada pertama itu ada teori sastra, kemudian juga yang kedua ada sejarah sastra, dan yang ketiga ada kritik sastra yang bikin kita bisa nilai karya itu dari sudut pandang yang lebih tajam dan beragam, sekaligus bikin kita jadi paham gimana sih karya sastra itu mempengaruhi pembaca dan perkembangan sastra secara keseluruhan. Kalau kita gabungkan ketiga pilar tersebut, membaca sastra jadi lebih seru dan bermakna nih Sobat Lukis, karena kita bukan cuma jadi pembaca pasif, tapi kita jadi kayak detektif yang menggali makna, sejarah, dan pesan tersembunyi. Contohnya kayak waktu kita baca Bumi Manusia nih, kita kan gak cuma lihat kisah Menkeu, tapi juga kita bisa paham gimana sih kondisi sosial kolonial, kemudian juga perjuangan, sampai pesan besar yang pengarang mau sampaikan. Ini bikin pengalaman membaca jadi hidup, gak cuma sekedar mengikuti alur cerita aja. Jadi yuk jangan cuma baca karya sastra secara sekilas aja, tapi coba lihat lewat lensa teori, kemudian juga sejarah dan kritik sastra, supaya kita bisa lebih nyambung dan menghargai karya-karya hebat itu dengan cara yang lebih mendalam. Nah, karena ada cara itu nih teman-teman, sastra itu bukan cuma jadi bacaan yang biasa-biasa aja nih, tapi bisa jadi petualangan seru yang bisa membuka pikiran dan juga perasaan kita ke dunia yang lebih luas. Nah, nantikan episode berikutnya, tetap bersama Lukis. Sampai jumpa Sobat Lukis, dadah.